Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami. Kali ini pertanyaan yang sudah lama dikirimkan pada saya, yang baru bisa saya jawab sekarang, dari saudara Didit Gun Jack, Jack ya, Jack. Lagi pertanyaan saya masih belum paham terhadap penyampaian Kristus. Dikatakan tidak satu iota pun akan ditiadakan dari Taurat. Pertanyaan saya, dalam hukum Taurat yang manakah aturan kecil dan aturannya besar? Kebetulan saya dibesarkan di keluarga Advent. Tetapi saya selalu bertanya-tanya terhadap keyakinan ini dan perihal hari Sabat tentunya. Terkait penjelasan di video Romo yang mengenai hari Sabat, saya sepaham dan satu arah dengan penjelasan itu. Sebelum saya ketemu dan menonton channel atau pengajaran Romo, dahulu saya sudah sering coba tanyakan kepada pendeta-pendeta jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7. Manakah aturan atau ketetapan yang disebut Yesus di Taurat tentang aturan terbesar, aturan kecil yang ada kaitannya dengan hari Sabat dan sabat-sabat lainnya? Hemat saya, terutama tentunya bila menguduskan Sabat Yahudi, Israel pasti harus dengan segala ketentuannya, bukan hanya main comot dan tafsir tunggal soal hari perhentian saja. Hal ini tidak pernah bisa dijelaskan oleh mereka yang saya temui dengan penjelasan yang dogmatis, teratur, sistematik, dan logis. Karena sependek pemahaman saya, tidak mungkin kata Yesus tidak meniadakan satu iota pun dari Taurat. Lantas ditafsirkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 bahwa Sabat hari tetap harus dipelihara, sementara alasan-alasan dan ketetapan Sabat tidak diperlukan lagi, alias sudah digenapi Kristus. Tentunya ucapan Kristus dalam dogma Gereja Masehi Advent hari ke-7 jadi tidak konsisten dong. Dan pasti akan bertabrakan dengan pengajaran para rasul. Inilah jadi celah buat Muslim mengatakan Alkitab antar PP dan PL saling bertentangan. Mohon uraian penjelasan Romo, semoga selalu dalam lindungan dan diberi kesehatan. Saudara Didit, terima kasih atas kiriman pertanyaannya ini. Saya jawab demikian. Dikatakan tidak ada satu iota pun akan ditiadakan dari Taurat. Kita harus melihat konteksnya ayat ini. Ayat ini diucapkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5, ayatnya 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terima kasih. Jadi konteksnya adalah bahwa Yesus menekankan kedatangannya itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedatangannya itu sebagai penggenapan. Penggenapan yang bagaimana? Ya, semua janji-janji yang ada di Taurat tentang datangnya nabi besar seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 16, kedatangan keturunan wanita seperti Kejadian pasal 3 ayat 15, kedatangan anak darah yang akan melahirkan seperti dikatakan di dalam Yesaya 7:14, meskipun itu bukan bagian Taurat tapi itu kitab para nabi. Itu bukan ditiadakan tapi digenapi dalam Yesus. Jadi menggenapi itu bukan berarti menjalankan ulang, enggak.
Jadi mamanya begini. Ini saudara Gugun pada waktu muda dulu pacaran dengan seorang gadis. Entah sekarang tinggalnya di mana. Pokoknya gadisnya tinggal di kota lain, di pulau lain di Indonesia ini. Sehingga mengadakan hubungan LDR ya, long distance relationship. Di zaman itu digambarkan itu sebelum ada HP, belum ada komputer, belum ada email ya. Apa yang dilakukan? Kirim surat. Suratnya dikirimkan, Dek, nanti bulan ini, tanggal ini, saya datang akan mengunjungi kamu. Si wanita ini akan mengharap-harap dari surat ini kan. Terus dilihat suratnya dengan hati penuh harap. Sampai akhirnya saudara Gugun datang bertemu dengan cewek ini. Tentunya dia tidak akan membuang suratnya begitu aja. Tapi yang akan dipandang bukan tulisan ini kan akhirnya. Yang dipandang penggenapan dari tulisan yaitu Mas Gugun yang datang. Berarti datangnya Mas Gugun ini bukan untuk meniadakan surat-surat yang telah dikirimkan, tapi menggenapi janji yang ada dalam surat itu. Yesus pun demikian. Bukan berarti Mas Gugun akan datang lalu mengulang kembali suratnya kepada adik ini, tanggal ini. Ada adikku yang tersayang, aku akan datang. Ya enggak lah. Demikian juga datangnya Yesus bukan mengulang kembali bunyinya Taurat lalu dijalankan seperti bunyinya itu, tetapi di dalam Yesus Taurat sudah digenapi. Ini maksudnya. Ya, maka dikatakan janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu konteksnya ya. Jadi hukum Taurat perjanjian lama itu berlaku sampai pada zamannya Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus yang menggenapi semua yang ada dalam Taurat itu. Kita baca di dalam Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Hingga tampilnya Yohanes, terus? Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, dialah sebagai yang menggambarkan Elia yang akan datang itu. Nah, kalau kita baca paralel ini dalam Lukas 16 ayat 17, 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan, maksudnya di dalam Kristus. Jadi Kristus yang menggenapi semuanya, itu loh maksudnya menggenapi. Bukan Kristus mengulangi kembali menjalankan hukum Taurat itu dalam bentuk literalnya, itu maksudnya. Sehingga dikatakan dan terus dikatakan ya dari Matius pasal 5 tadi ayat 18 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Mengapa menggenapi? Bukan menghilangkan. Karena, itu jelasannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam Taurat. Artinya Taurat tidak bisa diganti-ganti gitu loh. Taurat tidak bisa diubah-ubah, Taurat tidak bisa dikurangi atau ditambahi, Taurat tidak bisa dipalsukan oleh manusia. Taurat seperti utuh apa adanya, dan Taurat yang utuh yang tidak ada hilang satu iota pun itu yang akan digenapi oleh Yesus. Jadi ini bukan masalah hukum kecil dan besar, tetapi masalah keutuhan Taurat, keutuhan pesan Taurat. Nah, kata iota itu adalah bahasa Yunani, huruf paling kecil di dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesianya I, huruf I. Nah, karena ini yang menekankan pada kecilnya, jadi
Sampai titik sekecil pun Taurat tetap akan dipelihara oleh Allah, tidak akan dapat diganggu gugat oleh manusia. Maka kata Yota itu di dalam Lukas 16:16 hanya dikatakan satu titik saja. Titik itu kan bukan huruf kecil, ya titik. Coba kita baca dalam maksudnya bukan hukum paling kecil maksudnya, ya titik. Kita baca Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Satu titik. Jadi ini bukan penekanan pada besar, hukum besar atau kecil, pada keutuhan dari Taurat itu. Bahkan titik pun tidak akan dihapuskan. Bahkan iota pun, huruf paling kecil, tidak dihapuskan. Jadi utuh gitu lah. Jadi penekanannya bukan huruf mana paling besar, huruf mana yang paling kecil, bukan gitu. Dan keseluruhan dari Taurat ini, dari yang besar yang paling kecil, secara utuh, itu digenapinya di dalam Yesus. Dan itulah yang dikatakan di dalam Kolose 2:16-17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Mengenai makanan dan minuman dengan segala tetek bengeknya yang kecil-kecil. Terus? Dan minuman atau mengenai hari raya. Hari raya, macam-macam hari raya seperti yang tertulis di dalam Imamat 23. Bulan baru ataupun ya juga dalam kitab Taurat, ataupun hari Sabat dalam Bilangan 28. Ya. Semuanya ini hanyalah bayangan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Kristus mewujudkan apa yang dijanjikan, apa dibayangkan dalam Taurat gitu loh. Jadi seluruh Taurat secara keutuhan itu kita percayai karena sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Wujudnya adalah Kristus. Kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Dari keselamatan yang akan datang. Dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan. Bukan hakikat dari keselamatan itu. Dan wujudnya keselamatan adalah Kristus. Itu artinya. Dengan demikian seluruh Taurat secara utuh, sampai seiota pun, sampai satu titik pun, itulah maksudnya, itu digenapinya di dalam Yesus Kristus. Jadi ini bukan masalah hukum besar atau hukum kecil, bukan itu maksudnya. Ya. Terus pertanyaan saudara selanjutnya, kebetulan saya dibesarkan di keluarga Advent, tetapi saya selalu bertanya terhadap keyakinan ini dan perihal Sabat tentunya. Terkait penjelasan di video Romo yang mengenai hari Sabat, saya sepaham dan satu arah dengan penjelasan tersebut. Syukur, berarti saya tidak harus menjelaskan lagi. Sebelum saya ketemu dan nonton channel atau pengajar Romo, dahulu saya sudah sering coba tanyakan pada pendeta-pendeta jemaat gereja Masehi Advent hari ke-7. Manakah aturan atau ketetapan yang disebut Yesus di Taurat tentang aturan besar kecil yang ada kaitannya dengan hari Sabat dan Sabat-Sabat lainnya? Ya tentunya nggak ada. Ya. Hemat saya tentunya bila menguduskan Sabat Yahudi, pasti harus dengan segala ketentuannya, bukan hanya main comot dan tafsir tunggal soal hari perhentian saja. Ya memang betul. Karena cara merayakan Sabat itu sudah ditentukan dalam Taurat. Justru memang dalam Taurat Sabat dirayakan pada waktu zaman itu, tapi juga ada ketentuannya, ada korban, ada ini, ada itu. Jadi tidak dicomot pada hari perhentiannya saja. Enggak, memang benar. Coba kita baca Bilangan pasal 9. Pasal yang ke-28 ayat 8. Ini ketetapannya. Bagaimana cara merayakan Sabat? Pasal 28 ayat 9. Maaf. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Ya. Jadi kalau mau menjalankan Sabat seperti yang dijalankan orang Yahudi pada zaman itu, ya harus ini yang dilakukan, bukan hanya hari Minggunya saja, hari Sabtunya saja dirayakan, tapi nanti selebihnya upacaranya orang Kristen itu terus gimana? Nyanyian Protestan,
yang dirayakan ibadah seperti ibadah Protestan biasa. Bagaimana itu terus? Karena ada ketetapannya dalam Taurat. Ya kalau Sabat sudah digenapi dalam Kristus, perayaan-perayaan upacara-upacaranya digenapi dalam Kristus, Sabatnya juga harus digenapi dalam Kristus dong. Jangan comotnya dipisahkan daripada kaitannya. Ini kan kaitannya. Ayat 8-19. Ayat 19. Ayat 10, maaf. Dari bilangan 28 tadi. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Tuh, ada aturannya merayakan Sabat itu bukan seenaknya dicomot harinya. Harus hari Sabtu. Kalau nggak hari Sabtu itu tandanya antikristus. Siapa pula yang bilang begitu? Wah, kalau tidak merayakan Sabat itu tandanya antikristus, nanti masuk neraka dan lain-lain. Itu ajaran dari mana gitu loh. Lagi pula hari raya Sabat itu atau hari perhentian Sabat itu terkait dengan sejarahnya orang Yahudi. Di samping itu memang memperingati hari penciptaan. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu sebentar. Ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya tahun menjadi langit dan bumi. Jadi Sabat itu adalah memperingati hari penciptaan itu satu. Tapi kalau kita lihat dalam di dalam Ulangan pasal 5, baca ayat 13 sampai 15. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau dibawa keluar. Berarti tujuan dirayakan hari Sabat itu ada dua. Yang satu memperingati ciptaan, yang pertama. Yang kedua adalah memperingati pelepasan Israel. Kita ini bukan Israel. Kita tidak pernah dijajah di Mesir. Kita tidak pernah nenek moyang kita keluar dari Laut Teberau. Kita memperingati apa? Berarti memang Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun mengakui demikian. Sabat itu untuk Israel, bukan untuk orang Goyim. Nah ini, jadi kita tidak bisa lah mencomot satu ayat lalu dibuat absolut, lalu dengan demikian kita menyatakan yang tidak mengikuti ini nanti masuk neraka dan lain-lain. Ya itu satu tafsiran yang gegabah gitu loh ya. Nah, terus selanjutnya saudara mengatakan, hemat saya, saudara melanjutkan, ternyata bila menguduskan hari Sabat Yahudi Israel pasti harus dengan segala ketentuannya, bukan hanya main comot dan tafsir tunggal soal hari perhentian saja. Saudara benar, sudah saya jelaskan. Hal ini tidak pernah dijelaskan oleh mereka yang saya temui itu dengan menjelaskan yang dogmatis, terstruktur, sistematis, dan teologis lain. Memang tidak ada. Mereka hanya ingin tampil beda aja. Terus, karena sependek pengemahaman saya, tidak mungkin kata Yesus tidak akan meniadakan satu iota pun dan Taurat lantas ditafsirkan oleh gereja Masehi tahun hari ke-7 bahwa hari Sabat hari yang harus dipelihara. Ya memang begitu. Saudara benar dalam tafsir ini. Sementara alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan ketetapan Sabat tidak diperlukan lagi, alias sudah digenapi Kristus. Ya memang tidak konsisten. Tentunya ucapan Kristus dalam dogma gereja Advent jadi tidak konsisten dong, betul, dan pasti akan bertabrakan dengan pengajaran para rasul
Inilah jadi celah buat Muslim mengatakan Alkitab antara PB dan PL saling bertentangan. Ya. Mohon uraian penjelasan Romo, semoga selalu dalam lindungan dan diberi kesehatan. Terima kasih. Jadi saya kira itu yang sudah saya berikan jawabannya kepada saudara. Kiranya ini membawa berkat. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita